Selamat pagi teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah kurikulum pembelajaran SD, program pembelajaran daring kolaboratif, STKIP Singkawang dan IAI Sambas. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pendekatan pengembangan kurikulum. Simak videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh pendekatan dalam pengembangan kurikulum, akan saya bahas terlebih dahulu apa itu pendekatan dalam sebuah kurikulum. Pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan teori kurikulum, terdapat 4 bentuk pendekatan yang bisa digunakan dalam proses pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah pendekatan subjek akademis, pendekatan humanistis, pendekatan teknologis, dan pendekatan rekonstruksi sosial. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu pendekatan subjek akademis. Pada pendekatan subjek akademik, menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum, misalnya matematika, sains, sejarah, geografi, atau IPA, IPS, dan sebagainya seperti yang lazim didapati dalam sistem pendidikan sekarang ini di semua sekolah dan di perguruan tinggi. Prioritas pendekatan ini adalah mengutamakan sifat perencanaan program dan juga mengutamakan penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Para siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya, sehingga diharapkan siswa mempunyai konsep dan cara yang terus dapat dikembangkan di masyarakat yang lebih luas. Metode yang banyak digunakan dalam pendekatan subjek akademik adalah pendekatan metode expository dan inquiry, yang mana ide-ide diberikan oleh guru kemudian dielaborasi oleh siswa sampai mereka bisa menguasainya. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting, kemudian dirumuskan dan dicari cara pemecahannya. Ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran dalam kurikulum dengan pendekatan subjek akademis. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya 1. Correlated curriculum adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, unified atau concentrated adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Selanjutnya, integrated curriculum. Kalau dalam unified masih tampak warna disiplin ilmunya, maka dalam pola yang integrated, warna disiplin ilmu tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Yang terakhir, problem solving curriculum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Next, selanjutnya, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia, merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan.
Pada pendekatan humanistik berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Pendidikan humanistik menganggap materi pendidikan lebih merupakan sarana, yakni sarana untuk membentuk pematangan humanisasi peserta didik jasmani dan rohani secara gradual. Tujuan pendidikan melalui pendekatan humanistik adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Semuanya itu merupakan bagian dari cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi. Next, pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis dalam penyusunan kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas atau pekerjaan tertentu. Materi yang akan diajarkan, strategi pembelajaran, serta kriteria evaluasi ditetapkan sesuai dengan analisis tugas atau job description. Rencana dan proses pembelajaran dirancang dengan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat dievaluasi dan diukur dengan mudah, jelas, dan terkontrol. Menyusun kurikulum, seharusnya tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan pendekatan teknologis ini, karena sifat atau karakter dari setiap materi pelajaran itu berbeda. Kurikulum perspektif teknologis lebih menekankan terhadap efektivitas program, metode, dan materi dalam mencapai suatu tujuan dan keberhasilan. Dalam pengertian teknologi sistem, model kurikulum yang akan dikembangkan harus lebih ditekankan terhadap upaya penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai alat dan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman dalam kaitannya dengan teknologi. Sedangkan dalam pengertian teknologi alat, model pengembangan kurikulumnya berisi tentang sekumpulan rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan menggunakan alat-alat teknologi untuk dapat menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan yang salah satu diantaranya merupakan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan teknologis tentunya dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan hingga menilai proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Di samping itu juga, pendekatan teknologis ingin memperoleh kemanfaatan tertentu, sehingga proses dan hasilnya selanjutnya akan diprogram sedemikian rupa agar pencapaian dari hasil pembelajarannya dapat dievaluasi dan diukur dengan jelas dan terkontrol, serta diharapkan untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memiliki daya tarik. Akhir yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi. Contohnya masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Pelaksanaan pengajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka. Sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat, sekolah mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Misalnya di daerah pertanian, maka sekolah harus mengembangkan bidang pertanian. Sementara kalau daerah industri, maka yang harus dikembangkan oleh sekolah adalah bidang industri. Tugas guru dalam kegiatan pembelajaran pada kurikulum rekonstruksi sosial yaitu berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru harus dapat membantu peserta didik untuk menemukan minat dan kebutuhannya.
kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam persoalan tersebut di atas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain mengadakan survei kritis kepada masyarakat, mengadakan studi banding ekonomi lokal dan nasional, mengevaluasi semua rencana dengan kriteria apakah telah memenuhi kepentingan sebagian orang atau belum. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.